Ada 4 cara untuk mendapatkan pekerjaan di Hong Kong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian pada sehat selalu. Amin. Oke, jadi aku udah lama nggak bikin video ya, teman-teman. Jadi di video kali ini saya pengen membahas tentang bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan di Hong Kong. Berhubung teman-teman masih banyak yang inbox atau tanya ya di telepon atau WA untuk mendapatkan job di Hong Kong itu bagaimana mendapatkannya gitu. Oke, aku pengen nge-share ke teman-teman untuk mendapatkan job di Hong Kong itu seperti apa ya. Ini versi saya, mungkin beda dengan teman-teman yang lain. Berhubung di Hong Kong tahu sendiri ya teman-teman, agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya, khususnya itu TKL laki-laki gitu. Mungkin ini beda sama negara-negara lain gitu ya, beda dengan negara-negara lain, contohnya ke Korea, Jepang, Taiwan, Malaysia atau Timur Tengah ke sana dan berbagai negara lainnya gitu ya. Oke, kenapa beda? Jadi di Hong Kong itu mungkin belum ada perjanjian antara Indonesia dan Hong Kong, khususnya tenaga kerja laki-laki. Adanya kan ada mbak TKW gitu lah. Oke, kenapa cowok sekarang udah semakin banyak juga di Hong Kong dan itu juga ada pekerjaan juga di sini gitu. Oke ya, mungkin kalau di Korea, Jepang atau Taiwan dan negara lain sebagainya tadi, mungkin harus mencarinya di PT atau kita ke LPK gitu kan, sekolah yang ada di daerah teman-teman masing-masing gitu. Beda dengan pekerjaan di Hong Kong gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, kita langsung aja ke topik pembicaraan. Ada 4 cara untuk mendapatkan pekerjaan di Hong Kong. Ini versi saya teman-teman, pengalaman saya dulu lah untuk mendapatkan pekerjaan nyampe ke sini tuh ya begini caranya, dan dulu saya pakai cara seperti ini ya teman-teman. Soalnya kerjaan di sini juga agak susah gitu. Oke, jadi yang pertama itu harus punya saudara atau family. Ya, kenapa harus ada punya saudara atau family? Jadi kita harus punya saudara di sini biar mengkoneksikan lah kita untuk mendapatkan pekerjaan di Hong Kong melalui majikannya saudara teman-teman atau familinya teman-teman yang bekerja di Hong Kong itu ya, khususnya ya. Jadi dia yang mencarikan gitu ke majikan atau tanya ke majikannya, siapa tahu membutuhkan pekerjaan laki-laki. Soalnya aku dulu juga yang bawa saudara saya ya, kakak saya yang merekomendasikan saya bekerja di pos saya di sini. Jadi dia yang membantu saya lah untuk mendapatkan pekerjaan di Hong Kong di sini. Jadi bos saya nanya ke kakak saya yang dulu bekerja di sini. Jadi ditawarin saya untuk bekerja di sini sama kakak saya. Jadi udah ada order lah, job order gitu dari majikan. Ntar majikannya yang memproses ke sini. Kita prosesnya dari Indonesia ya. Dulu aku kan lagi di Indonesia, jadi prosesnya di sana. Nulis berkas-berkas, langsung ke sini, kirim berkas-berkas dan nunggu nyampe tiba datang ke sini dan terbang gitulah. Itu yang pertama, jadi harus ada saudara atau family lah. Yang kedua, punya temen atau pacar. Ya, yang mungkin teman-teman yang cowok ada teman di sini yang bekerja di sini atau kayak saya di sini kan, dan mungkin ada teman-teman juga yang di luar punya temen lah atau kerabat tetangga ya gitulah yang ada di Hong Kong dan punya pacar. Mungkin teman-teman yang cowok punya pacar di Hong Kong,
yaitu bisa membantu mencarikan pekerjaan di sini, untuk bertanya-tanya gitulah, untuk mencarikan majikan dulu. Soalnya di sini di Hong Kong harus ada majikannya dulu baru bisa diproses gitu. Jadi ya gitu buat kita mengkoneksikan lah. Kalau dengan cara begitu kan kita nggak apa namanya buang-buang biaya, atau takutnya kita ketipu kan harus tanya ke teman-teman atau pacarnya yang tadi tuh yang ada di Hong Kong gitu buat nyari-nyari pekerjaan di sini gitu. Kalau udah ada majikan yang membutuhkan, baru kita apa namanya diproses lah gitu. Kalau majikannya suka kita gitu kan, prosesnya mungkin ya ditelepon dulu, mungkin kita ditelepon sama itu temennya itu yang yang di sini atau pacarnya gitu, ada job di sini gitu, mungkin ntar diteleponin sama bosnya dia. Terus yang ketiga, nyari di PT atau di mana tempat tinggal teman-teman, di rumah mungkin ada PT yang memberangkatkan pekerja di Hong Kong gitu. Jadi mungkin ini juga ya mungkin ada teman-teman juga yang dari PT gitulah yang nyari, mungkin juga nggak terlalu banyak. Dulu aku tanya-tanya ke teman saya, dulu ada yang proses melalui PT. Soalnya teman saya juga yang di sini, dia prosesnya lewat PT langsung di Indonesia gitu. Jadi dia menanyakan ke PT langsung ada job di Hong Kong atau enggak. Tapi mungkin dia juga beruntung juga kali ya, berhubung mungkin ada job. Jadi ada job di sini, terus prosesnya lewat PT di rumah. Jadi dia menanyakan ke PT-nya langsung gitu untuk bekerja di sini. Alhamdulillah dia nemu di Indonesia. Soalnya juga jarang-jarang ya di PT ada job cowok di Hong Kong gitulah. Jarang banget teman-teman. Banyakan kan TKW, mbak-mbak TKW yang proses ke sini gitu, banyakan gitu. Itu ya mungkin bisa merekomendasikan ke teman-teman juga gitu ya. Itu juga agak susah ya, nggak jamin 100% gitulah. Ya mungkin ada gitulah. Oke, jadi yang keempat, yang terakhir ya. Yang terakhir mungkin jalan satu-satunya kalau pengen nekat pakai visa turis atau visa holiday langsung datang ke Hong Kongnya langsung teman-teman. Itu juga jangan jangan dilakukan ya kalau teman-teman nggak punya ke mental atau keberanian atau bahasa yang teman-teman punya skill gitu. Nggak punya skill jangan berani ke sini itu ya. Itu nggak rekomendasi banget buat teman-teman ya. Tapi juga banyak teman-teman yang langsung datang ke Hong Kongnya pakai visa turis atau holiday gitulah. Jadi dia mencarinya dengan cara langsung datang ke Hong Kong langsung melalui agensi-agensi yang ada di Hong Kong sini. Jadi dia mencarinya seperti itu ya teman-teman. Itu khusus teman-teman yang nekat dan punya skill dan mungkin punya duit juga ya. Yang penting ya juga punya duit lah buat bertahan hidup di sini gitu. Dia langsung ke sini itu ya, tadi mencarinya di agensi-agensi di sini gitulah. Kalau ada job itu ditanyain, kalau teman-teman kesini kan muter-muter itu nyari job lah gitu. Soalnya banyak banget sih yang kayak gitu ya di sini gitu ya. Itu ya harus punya mental dan punya skill ya, skill bahasa lah. Paling nggak bahasa Inggris gitulah, atau bahasa lain Mandarin gitu ya. Kalau nggak bisa bahasa Hong Kong gitu, itu juga harus bisa dikuasai lah, seperti itu. Kalau nggak punya skill gitu nggak bisa ya teman-teman. Soalnya kita kan kesini juga waktu ke imigrasi juga pasti ditanyain ya sama pihak imigrasi kesini ngapain gitu. Soalnya visanya visa holiday ya, visa turis gitu, jalan-jalan. Sebenarnya buat jalan-jalan gitu lah. Kalau nyari pekerjaan sebenarnya nggak boleh. Cuman kan kita pinter-pinterannya kita ya, itu juga nggak rekomendasi ya teman-teman ya.
gitu untuk mencari pekerjaannya seperti itu. Itu juga kalau teman-teman nggak takut, kalau takut jangan dilakuin lah gitu lah ya. Mungkin seperti itu empat cara ya, ada 4 cara yang teman-teman pengen kerja di sini itu, 4 cara seperti itu ya. Nah itu ya, kalau teman-teman yang pengen kerja di sini seperti itu. Dan mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen bekerja di Hong Kong gitu ya. Terima kasih yang udah menonton. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like video ini dan komen, subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.